Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk untuk pertemuan kedua mengenai tumbuhan dan lingkungannya. Adapun pokok bahasan, difusi dan osmosis, termodinamika, dan potensial air. Untuk pertemuan kedua ini kita akan lebih fokus membahas tentang difusi dan osmosis. Kita masuk ke definisi difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. Jadi kalau perpindahan difusi ini dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah itu tentu dibantu dengan namanya adanya energi. Jadi energi yang membantu perpindahan disebut energi kinetik. Dia memiliki energi kinetik sehingga terjadi perpindahan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi. Misalnya konsentrasi zat. Jadi semakin tinggi konsentrasi dari suatu zat, maka semakin tinggi pula tekanan difusinya. Kemudian ada juga namanya suhu. Jadi suhu semakin tinggi, maka semakin cepat juga proses difusi yang terjadi. Kemudian ada juga berat molekul. Semakin berat, maka difusi semakin lambat. Kita ambil contoh yaitu zat gas. Zat gas itu dia memiliki massa molekul yang lebih ringan dibandingkan dengan zat cair. Jadi, proses difusi gas lebih cepat dibandingkan dengan zat cair. Kemudian untuk ilustrasi difusi dapat kita lakukan dengan pemberian gula di dalam air. Kalian bisa amati di sini peristiwa difusi ketika kita meletakkan gula di dalam pelarut yaitu air, lama-lama nanti gula ini akan menyatu dengan air. Dari yang tadinya air ini rasanya hambar jadi rasa manis karena adanya larutan gula yang telah mencampur atau telah homogen atau terlarut dengan air. Ini adalah salah satu contoh difusi. Kemudian contoh lain dari difusi yaitu misalnya kita memberikan pewarna terhadap air di sini. Jadi difusi kristal zat warna. Terjadi penyebaran zat warna sehingga dia membaur warnanya antara air dengan pewarna. Di sini, kenapa terjadi seperti ini? Karena adanya perpindahan konsentrasi antara zat warna ke zat pelarutnya. Jadi, karena adanya konsentrasinya menjadi sama, sehingga air yang tadinya bening menjadi ungu di sini. Kemudian contoh yang ketiga lagi dari difusi adalah ketika kalian memakai parfum. Ini adalah salah satu contoh terjadinya perbedaan konsentrasi. Bila kita menyemprot parfum, yang terjadi bau minyak wangi akan segera menyebar keluar. Kenapa terjadi seperti ini? Karena konsentrasi zat minyak wangi di dalam botol sangat tinggi sehingga mendorong zat minyak wangi menyebar keluar. Dengan kata lain, perbedaan konsentrasi zat akan membangkitkan tenaga gerak suatu zat. Kemudian di sini terus bagaimana proses difusi itu terjadi pada tumbuhan. Nah, peran difusi pada tumbuhan itu sangat penting. Contohnya tumbuhan menjadi bertambah besar, itu adalah salah satu adanya terjadi aktivitas difusi di dalamnya. Nah, difusi itu terjadi karena adanya pertukaran partikel, ion maupun molekul baik itu yang tumbuhan serap di tanah maupun yang tumbuhan ambil di udara. Ini adalah contoh-contoh berupa molekul apa yang diambil tumbuhan dari udara, ion maupun molekul yang tumbuhan serap dari tanah. Semua ion maupun molekul yang tumbuhan pakai ini semua digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil proses fotosintesis akan membentuk namanya ATP atau energi sehingga memacu tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Ini adalah contoh faktor yang mempengaruhi difusi seperti pendahuluan tadi saya sudah bahas lebih lanjut.
Kemudian di sini yang perlu saya tekankan yaitu ada beberapa macam difusi, yaitu menurut penyerapannya. Ada dibedakan menjadi 3, yaitu difusi sederhana, difusi terfasilitas, dan transport aktif. Kalau difusi sederhana merupakan penyerapan gas-gas dan air. Di sini gas-gas yang ada di sini dia lebih cepat terdifusi karena memiliki molekul yang lebih ringan. Berbeda dengan difusi terfasilitasi dan transport aktif. Dia memiliki molekul-molekul yang lebih besar. Jadi sehingga untuk penyerapan dia masuk ke di sini itu dia membentukkan namanya energi. Jadi energi itu dalam bentuk apa? Dia membentukkan energi dari hasil metabolisme, misalnya ATP. ATP nanti yang digunakan supaya molekul ini bisa masuk ke dalam sel. Selanjutnya, di sini contoh difusi yang terjadi pada tumbuhan, yaitu saya ambil contoh di daun. Di sini di daun yang seperti kalian di sini adalah stomata. Di stomata nanti terjadi pertukaran CO2, O2, dan H2O. Semuanya ini merupakan adalah proses difusi, artinya tidak melalui membran, dia langsung masuk karena adanya perbedaan tekanan, konsentrasi, maupun suhu yang Ibu telah jelaskan di awal sebelumnya. Jadi apabila di luar lingkungan di sini memiliki tekanan ataupun suhu tinggi, sehingga memacu karbon dioksida untuk masuk dalam daun melalui stomata. Begitupun di dalam sel, ketika hasil fotosintesis yang berupa oksigen dan air atau H2O menumpuk di dalam sini, berarti tekanan di dalam sel ini kan semakin tinggi. Adanya tekanan yang semakin tinggi itu memacu proses perpindahan zat. Jadi nanti kalau sudah konsentrasi tinggi di sini, jadi dia akan otomatis keluar dengan sendirinya karena sudah menumpuk zat-zatnya di sini. Jadi tekanannya juga semakin tinggi, jadi otomatis dia akan keluarkan. Kalau yang di luar di sini karena dipengaruhi oleh lingkungan dengan sehingga dia bisa masuk ke dalam. Kemudian kita masuk dengan osmosis. Osmosis itu merupakan proses difusi air sebagai pelarut melewati sebuah membran semipermeabel. Berbeda dengan difusi tadi, dia tanpa melalui membran semipermeabel. Kalau osmosis, dia melewati membran. Contohnya kita kasih di sini sekat antara dua konsentrasi air. Kalau di sebelah kanan di sini adalah konsentrasi yang pekat atau tinggi, kalian bisa lihat karena ada butiran-butiran yang lebih banyak, sedangkan di sebelah kiri ini adalah konsentrasi yang lebih rendah. Kita berikan sekat, secara otomatis nanti yang konsentrasi tinggi akan melewati membran ini untuk membaur ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini adalah proses dari osmosis. Kemudian dalam proses osmosis itu sendiri terdapat 3 macam larutan, yaitu isotonik, hipotonik, hipertonik. Nah, di sini Ibu akan langsung menjelaskannya di sini. Nah, bagaimana respon tumbuhan terhadap kondisi larutan yang berbeda dengan konsentrasi larutan yang berbeda. Kalau kita berikan larutan hipertonik, artinya di sini konsentrasi di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Jadi, otomatis kondisi seperti ini sel akan keluar atau cairan H2O akan keluar ke konsentrasi yang lebih rendah. Akibatnya, nanti lama-kelamaan yang di dalam sel ini akan mengkerut karena airnya semua keluar ke konsentrasi yang lebih tinggi begitu. Nah, kalau isotonis, perbedaan konsentrasi antara di luar sel dan di dalam itu sama. Kalau sudah sama konsentrasinya, artinya pertukaran antara air yang di dalam sel sama air yang di luar sel itu seimbang, sehingga bentuknya ini seperti normal. Kalau hipotonis, di sini konsentrasi di luar itu lebih
lebih tinggi dibandingkan di dalam, sehingga air yang tadinya konsentrasi tinggi akan mengisi ke dalam sel yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Akibatnya, air masuk terus ke dalam, terjadi penumpukan di sini. Lama-lama kalau terjadi penumpukan, sel akan menjadi membengkak karena terlalu banyak menyerap air. Nah, ini hipotonis contoh dari tumbuhan yang segar seperti ini. Ibu kasih contoh, kalau tanaman kita lihat dia layu seperti ini adalah dia berada dalam kondisi normal. Artinya dia sudah pertukaran air di dalam sel dengan di luar sel terjadi seimbang. Tapi kalau kita biarkan begini, lama-lama nanti air di dalam sel akan lama-lama habis juga keluar, karena kan tumbuhan melakukan penguapan. Ketika suhu tinggi, tumbuhan juga menguap dan sebagian air di dalam sel berkurang. Kalau lama-lama kita biarkan, kita tidak siram, lama-lama air akan habis keluar, lama-lama tumbuhan akan mengalami namanya plasmolisis. Apa yang menyebabkan plasmolisis? Lama-lama semua protoplasma ini terlepas dari dinding sel. Kalau sudah terlepas dari dinding sel, lama-lama tumbuhan akan menjadi mati atau tanamannya di sini menjadi kering. Itu salah satu contohnya. Kalau kita berikan air di sini, jadi otomatis konsentrasi di luar lingkungan lebih tinggi. Jadi dia masuk ke dalam mengisi sel, jadi tumbuhan terlihat segar seperti ini. Jadi ini kondisi tumbuhan dia turgid di sini karena dia menerima air masuk ke dalam sel. Ini khusus untuk tumbuhan. Berbeda ketika kita ambil contoh pada sel darah. Kalau sel darah terlalu banyak penyerapan masuk ke dalam sel, lama-lama dia akan namanya lisis di sini, dia pecah. Berbeda dengan tumbuhan, kalau kita berikan air yang banyak seperti ini, dia akan membengkak tapi menghasilkan tanaman yang baik dan segar seperti ini. Kemudian contoh dari osmosis yang lain itu di mana tumbuhan melakukan penyerapan air dari dalam tanah masuk ke pembuluh angkut, yaitu xilem. Seperti yang Ibu katakan di awal, kalau difusi itu dia tidak melalui membran semipermeabel. Kalau osmosis, dia melewati membran. Jadi, air yang diserap oleh rambut-rambut akar itu nanti akan menembus membran berupa epidermis, korteks, endodermis, perisikel, sampai masuk ke dalam xilem. Dari xilem nanti akan disebarkan ke seluruh tanaman, sehingga kalau sudah terjadi pasokan air yang memadai, tumbuhan akan menggunakan untuk metabolisme dalam berupa fotosintesis. Seperti itu. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas termodinamika dan potensial air. Sekian dan terima kasih.